Baik, pemirsa, kita kembali ke Dr. Divayana dan Dr. Konita dalam perbincangan pada kesempatan kali ini. Saya ke Dr. Diva lagi ya. Ya. Dr. Diva, saya ingin mengenal lebih dekat profesi Dr. Diva di Rumah Sakit Bendan ini. Jadwalnya seperti apa, Dok? Nanti saya ingin mengetahui nanti ngatur aktivitas dengan di rumah sakit dengan di rumah. Ya, jadi kebetulan kalau dulu itu saya bertugas sebagai dokter di rumah sakit Bendan itu sebagai fungsional, Pak Asep. Ya. Dulu jaga UGD, jaga bangsa, jaga Betul. poli, ya kan, nangani pasien secara langsung. Nah, sejak kurang lebih ya 2 tahun ini, kebetulan saya dipercaya oleh Pak Direktur, teman saya, Dr. Junaidi, SPPK, Betul. untuk membantu beliau di manajemen. Nah, Ya, sekarang saya sudah masuk ke jajaran struktural di Rumah Sakit Bendan. Jadi, ya sedikit banyak keilmuan saya ini sekarang beralih ke Manajemen. Betul. manajemen. Jadi, ilmu-ilmu dokter saya itu mungkin sekarang sudah banyak sedikit istilahnya kalau pisau Iya. itu sudah tidak tajam lagi ya. Karena tidak secara klinis tidak praktek Iya, gitu ya. tidak praktek, jadi sudah Iya. tidak seperti tidak diasah lagi. Betul. Nah, kebetulan kalau di manajemen itu saya masuk ya dari pagi. Betul. Dari pagi sesuai jadwal ya jam 7 sampai siang jam 2:30, 3:30, Betul. kurang lebih jam segitu. Jadi lebih banyak ngurus manajemen internal gitu ya. Ya, sekarang lebih banyak mengurus ke internal manajemen rumah sakit. Apa bedanya praktek secara klinis dengan manajemen? Apakah ada kaitannya atau sesuatu hal yang berbeda? Kalau dunianya jelas berbeda, Pak Asep. Dua hal yang berbeda. Ya? Wah, jauh sekali, jauh sekali. Kalau Lebih rumit atau lebih mudah? lebih rumit ya. Lebih rumit. Lebih rumit, Pak. Kalau di manajemen itu lebih pusing saya. Nah, jadi kalau pasien saya nangani karena saya happy ya, kan? Memang jiwanya kita pengen berinteraksi dengan manusia dan menolong, Ya. seperti itu karena profesi ya. Saya fun menikmati. Tapi kalau di manajemen ini yang kita urus ini adalah rumah sakit. Ya. Itu lebih kompleks lagi Iya. dan secara keilmuan memang itu hal yang baru. Betul. Mungkin saya nanti harus banyak belajar, bisa sekolah lagi tentang manajerial dan lain-lain. Mungkin Kalau dokter klinis itu melawan penyakit, ya. nah, kalau ini harus jadi pawang manusia gitu ya. Ya, betul. Kurang lebih seperti itulah Mas. Baik, saya ke dokter Konita tentang mendidik anak nih, Dok. Iya. Pola seperti apa bisa diceritakan? Kan kita ingin misalkan anak ini rajin, kemudian anak ini disiplin dan macam-macam. Ini bisa diceritakan seperti apa? Baik, yang pertama ini terutama memang disiplin. Iya. Ya, disiplin dari awal mengerjakannya hal-hal yang kecil-kecil, Betul. kita ajarin pelan-pelan, karena kan tidak mungkin seorang anak langsung bisa mengerjakan seperti apa yang orang dewasa kerjakan. Betul. Makanya kita ajarin pelan-pelan. Mm-mm. Dan waktunya harus teratur, Iya. dan kita beri tanggung jawab walaupun kecil, sepele misalnya bangun tidur harus merapikan tempat Tempat sendiri, tidurnya, betul. mainannya juga harus dirapikan sendiri. Dan ini sekarang sejak pandemi Iya, ini, betul. saya mulai mengajari anak Iya. mencuci bajunya sendiri. Oh, udah sampai itu ya? Melipat bajunya sendiri, Iya. bahkan sampai menyusun di Lemari sendiri. Betul. Termasuk tugas-tugas yang seperti setelah selesai makan, Betul. Cuci dia piring sendiri. harus cuci piring sendiri masing-masing. Dan bahkan ini kakaknya saya Iya. beri tugas juga Iya. untuk mengajari adiknya Adanya. mengaji, merojaah. Maksudnya Betul. kami berdua tetap mendampingi, Betul. tapi melatih kakaknya supaya bisa Menjadi pemimpin ya. betul. Kadang-kadang juga misalnya kita pantau juga nih Pak Asep, misalnya pada saat kami berdua bekerja, Iya. nah saya suruh kakaknya jadi imam Iya. pada saat sholat. Betul. Dan kebetulan di kamar ada Iya. kamera yang Betul. untuk kita mantau CCTV anak-anak, ya. CCTV, jadi kita bisa pantau anak-anak
Betul. apakah sudah mengerjakan tugas-tugasnya dengan Baik atau belum? baik. Ya, kadang-kadang ya seperti itu yang Di sepele-sepele. awal mungkin ada resistensi ya, artinya seorang anak kemudian diberikan tanggung jawab, resistensi dalam pengertian apakah itu bentuk penolakan atau iya tetapi kemudian nanti Iya, enggak. iya, betul. Sejauh mana kesabaran Dokter Konita untuk menghadapi yang seperti itu? Iya, betul-betul. Jadi awal-awal Iya. pasti kan kaget. Kenapa kok disuruh mencuci baju sendiri? Iya. Atau kenapa aku disuruh menyapu, mengepel? Bahkan saya suruh menyapu, mengepel. Mampu ngepel juga ya? Iya. Betul. Satu rumah. Tapi tetap saya dampingi. Iya, Maksudnya iya, bukan betul, saya betul. sekedar menyuruh. Betul. Tapi saya juga melakukan juga. Jadi bersama-sama kita mengerjakan. Karena supaya anak-anak juga tahu bahwa pekerjaan sehari-hari ini juga cukup melelahkan. Betul. Karena dia tahu bagaimana capeknya dia membersihkan, otomatis dia juga Bisa menghargai orang lain betul, ya? menghargai satu Betul. juga. Dia tidak mau mengotori tempatnya. Ya, ya, ya. Ya kan, akhirnya hal-hal seperti itu otomatis jadi anak-anak sudah tahu sendiri Betul, dan bisa menghargai, lebih menghargai orang lain. betul. Iya. Tapi akhirnya lama-lama mereka biasa juga berarti ya? Ya, pertamanya jelas ada penolakan. Kadang-kadang kalau misalnya mereka sudah lihat cuciannya menggunung, yang pertama kali diucapkan adalah astagfirullahaladzim. Udah banyak ya? Astagfirullahaladzim. Sudah banyak lagi cucian. Kerjaan lagi nih. Itu ya kadang dalam hati sini ketawa juga kan Pak. Betul. Ya Allah ini anak saya kasihan juga. Kalau Iya. tapi ya nggak apa-apa, belajar buat pembelajaran. Betul, betul. Tapi ini kan mungkin Dokter Konita dulu ibunya juga streng, kemudian menyuruh pekerjaan Iya. orang tua dikerjakan oleh anak, hanya manfaatnya kan dirasakan sekarang Iya, ya. betul. Tidak lagi tergantung pada siapa, Betul. tetapi betul-betul ready. Kalau ada rewang ya oke, tidak ada rewang juga oke gitu Iya, kan. Iya, iya saya Betul. selalu bilang seperti walaupun mungkin anak-anak belum terlalu paham ya, Iya, iya. tapi saya selalu bilang bahwa yang ibu kalau misalnya memberi pekerjaan atau tugas atau tanggung jawab itu Betul. bukan untuk ibu, Betul. tapi untuk kepentingan kebaikan Mm-mm. kalian sendiri. Betul. Jadi biasanya saya selalu tekankan seperti itu. Mhm. Kalau tidak terbiasa mengerjakan semua pekerjaan dari kecil, Iya, besarnya nanti tidak akan bisa melakukan apa-apa. betul. Karena kamu susah sendiri kalian. Iya, iya, iya. Mm-mm. Hanya mengandalkan orang lain terus Betul, ya. Orang lain nggak ada bingung gitu Iya, ya. betul. Dan tanggung Iya. jawab hanya tanggung jawab kecil saja kalau misalnya tidak bisa, bagaimana akan bisa mengerjakan tanggung jawab yang besar? Betul. Iya, jadi makanya saya selalu tekankan. Jadi bukannya ibu menyuruh Iya. untuk membersihkan, tapi itu tanggung jawab Betul. karena sudah memakai, misalnya Iya. sudah tidur, selimutnya juga sudah dipakai, tolong Iya. dirapikan lagi. Dan kalau bersih otomatis ya enak tuh nanti Betul. mau main, mau belanja tuh enak semua Betul. kalau bersih. Ini kan sebetulnya yang dilakukan oleh Dokter Konita implementasi dari pendidikan karakter ya. Iya. Salah satunya adalah tanggung jawab. Iya. Memberikan pekerjaan, kemudian dikerjakan, setelah itu dilaporkan gitu ya. Berarti paling tidak dia paham tanggung jawab itu seperti apa ya. Betul. Kalau beruntung orang tua Dokter Konita dulu memberikan pendidikan karakter, walaupun dia tidak bilang ini pendidikan karakter ya. Iya. Kalau model saya dulu itu kan dilepas aja, silahkan mau main ya main, mau ini nggak ngerti gitu kan, Iya. paham-paham waktu sekarang gitu kan. Iya, betul. Kalau Dokter Diva dulu ketika orang tua mendidik ini polanya seperti apa? Sama. Ya, Karena sama ya, Saya kurang lebih sama. strength juga ya. Strength juga. Kebetulan dulu waktu saya masih kecil, ibu saya itu sakit. Sakit Pak, saya sudah sakit-sakitan. Sudah Saya- sakit, ya. saya mulai kelas 2 SD, itu sudah mulai sakit-sakitan. Jadi memang dari kedua orang tua saya dari kecil ya, Iya. hampir sama seperti yang kami terapkan di anak-anak. Di Dokter Diva anak pertama juga? anak pertama juga. Oh, pertama dengan pertama Iya, ya. anak pertama. Jadi, Berarti dua-duanya penuh tanggung jawab ya. jadi orang tua saya dari kecil ya sudah sama, jadi sudah Betul. mulai melatih
menyapu, nyuci Ya. baju, cuci Betul. piring dan Betul. lain-lain kepada anak-anaknya, Betul. sehingga ya memang saya pikir-pikir ya itu juga kalau saya rasakan ya memang mengurangi beban pada saat ibu saya waktu itu sakit. Betul. Nah, setelah saya sudah tua seperti ini baru Iya. tahu, oh ya juga Iya. ternyata ada manfaatnya ya, walaupun kelihatannya dulu kok kayaknya terpaksa gitu, Iya, pas iya, masih iya. kecil ya, tapi Betul. ya nikmatnya baru dirasakan sekarang. Betul. Nah, Betul. jadi makanya saya juga terapkan, kebetulan Bu Konita sepakat dengan apa namanya pendidikan seperti Iya. itu, ya sudah. Memang kalau saya bilang sama dia, ini Iya. semi militer ini. Tapi hasilnya luar biasa kan. Ya. Jangan lihat sekarang, Ya. tapi lihat ke depan kan. Mereka akan jauh lebih bertanggung jawab, lebih memahami apa yang mesti dikerjakan gitu kan. Kalau rapat keluarga ya, mungkin kan ada perencanaan tertentu, baik anak-anak harus seperti apa, membereskan rumah, kemudian apalagi misalkan ketika mau merencanakan liburan, pernah nggak merencanakan untuk sesuatu kemudian ya rapat dalam pengertian non formal ya. Kalau rapat kayak di kantor kan nggak mesti kayak gitu juga ya. Bagaimana pola komunikasi dengan antar Dokter Diva dengan Dokter Konita dengan anak-anak itu untuk merencanakan sesuatu hal? Ya, memang kalau saya itu sebetulnya hobi liburan, hobi Hobi traveling ya? Traveling. Nah, Kalau nggak kayak gini kayaknya udah pergi gitu ya. rasanya udah pengen kemana-mana nih pasti karena COVID Betul. kita nggak bisa kemana-mana. Betul, betul. Jadi saya sering kalau sama istri nge-share, misalnya kita buka-buka situs atau buka-buka tempat hiburan, oh, ini asik ya, menarik ya. Iya. Kapan-kapan kesini yuk. Nah, Betul. nanti anak-anak biasanya kita tunjukin tuh Pak Asep. Mau nggak kesini Mau gitu kesini ya? gitu kan. Oh mau banget. Oh mau gitu kan. Nah yang penting kalau bagi saya anak-anak ini mengerti. Betul. Jangan yang menikmati cuman saya sama istri gitu. Iya, Karena iya, kami iya. ya pasti seneng ya kan. Tapi kan anak-anak jangan-jangan diajak hiburan tapi dia nggak tertarik. Nggak fun gitu Nggak ya. fun. Makanya Betul. saya selalu ajak anak-anak, tanya Bu Konita, ini kira-kira cocok nggak buat kalian? Berarti Dokter Diva cukup demokratis ya? Ya lumayan. lah. Artinya memberikan kesempatan kepada Dokter Konita maupun anak-anak untuk menawarkan sesuatu perencanaan gitu ya? Ya, memang untuk hal-hal yang berbau fun ini, Ya. saya lebih enjoy menikmati kalau bisa semuanya happy. Jangan saya Iya. sendiri yang happy, tapi Betul. yang lain juga harus bisa happy. Karena ketika pergi bareng itu banyak hal yang terjadi ya? Ya. Keakraban, Betul. kemudian cerita-cerita, kemudian karena Dokter Diva lumayan lucu jadi ketawa-ketawa gitu ya. Pulang-pulang udah fresh kembali ya. Pasti itu yang dicari Pak Asep. Jadi- Endingnya harus fresh. Kapan kita jalan-jalan lagi? Bisa diatur nanti. Jadi apa kita sih? Emang saya mau diajak? Boleh nanti reuni gitu ya. Betul. Iya, ini menarik. Mungkin Dokter Konita tidak sengaja dan mungkin tidak berpikir bahwa ini adalah pendidikan karakter gitu ya. Iya. Itu hanya orang tua dulu, terutama ibu dulu seperti itu, kemudian diterapkan kembali karena ada hal positif di dalam Iya, Dokter iya. Konita ya. Iya. Sempat nggak mikir ini pendidikan karakter atau gimana saat itu? Tujuan dari mendidik anak agak keras-keras seperti itu? Sebenarnya itu tujuan utamanya melatih tanggung jawab sih kalau Baik. saya, Pak Asep. Baik, Jadi baik. saya tidak mau anak-anak itu yaitu Mhm, tidak punya rasa tanggung jawab, mhm. lalu tidak mau juga terlalu tergantung. Betul, Jadi tidak bisa mengurus dirinya sendiri itu. Saya betul. tidak mau anak-anak menjadi seperti Bisa mandiri gitu ya? Iya, bisa mandiri, harus bisa minimal mengurus dirinya sendiri. Betul. Ya, syukur-syukur bisa membantu orang lain. Iya, iya. Minimal lingkungan terdekatnya juga. Mungkin kakaknya bisa membantu adik, adik juga bisa, syukur-syukur juga bisa orang tua atau karena kita kan tinggal dengan eyangnya, jadi Betul, bisa saya latih juga betul. minimal bisa membantu hal-hal kecil, membantu eyangnya Iya. seperti sepele aja Pak Asep untuk mengambilkan sepatu, Iya, kadang iya. mungkin mengambilkan minum yang sepele tapi ada rasa kepedulian, Betul. ada rasa tanggung jawab di situ. Kalau orang kebanyakan kan eyangnya memanjakan cucunya ya. Ini terjadi nggak di sini? Iya, sangat. Iya. Eyangnya itu Kalau ke anaknya strength, ke cucunya malah sebaliknya. Iya, Betul. Iya. Eyangnya itu Masya Allah sudah Sama cucunya iya, luar biasa. luar biasa. Kadang-kadang kitanya juga yang Iya, serba salah ya. serba salah. Waduh,
ini di veto ini. Udah disiplin, udah apa kok ini agak longgar gitu ya. Iya. Dulu ke saya kita keras banget, kenceng banget. Iya, memang. Terjadi kayak gitu ya. Iya. Ayahnya berdua ya memang ya yang almarhum yang Ya. yang kakung almarhum itu Ya. juga sama juga Betul. sama cucunya. Masya Allah ini yang putrinya lebih lagi sebetulnya. Memanjakannya. Iya, super Betul. sekali. Iya, jadi tapi ya kadang-kadang kita juga komunikasi juga sama Betul, Eyang, betul. kalau Supaya menyamakan frekuensi iya, betul. pola pendidikan ya. Pola pendidikan kalau jangan terlalu dimanja juga. Betul. Takutnya nanti juga kebablasan kalau Iya. terlalu dimanja. Betul. Kalau Dokter Diva hobinya apa dok? Hobi banget. Hobi ya? Hobi, Kalau iya. Hobi itu saya nyanyi Pak Asep. Nyanyi ya? Ya, saya itu senang di musik. Musik. Ya, di Betul. samping senang musik, nyanyi. Kalau alat musik yang bisa dimainkan apa? Yang sering saya mainkan tuh biasanya ya piano. Oh piano. Ya kayak Rhoma Irama tuh lagunya Iya. piano gitu. Piano ya kadang gitar. Saya punya. Cukup mahir ya. Ya, Artinya ketika show, mohon maaf, show di hajatan gitu, oke juga ya. ya Bisa lah. Bisa ya. Yang penting intinya bisa buat ngerayu Bu Konita. Bisa gitu. Kayaknya rayuannya sama lagu dulu ya. Masih inget lagu apa dulu? Aduh, apa ya? Banyak pokoknya banyak. Era-era tahun ya 90 80 lah lagunya itu. Iya. Kalau Sheila on Seven ya, Sheila on Seven. Oh, berarti modusnya luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Itu hobinya itu samping musik, seni, saya olahraga suka juga. Olahraga suka. juga. Kalau lagu yang hafal lagu apa, dok? Aduh, lagu yang apa? Penyanyi juga kan? Bukan sekedar alat musik kan, nyanyi juga kan? Lumayan lah Pak Asep. Iya. Lagu apa yang paling ini? Zaman angkatan saya paling suka itu lengkap album itu Dewa ya. Oh, Dewa 19. Dewa 19. Ya, agak Ahmad Dhani, sedikit iya. rock, ya. Ah. Makanya rambutnya agak mirip Ahmad Dhani nih. Lagu apa yang paling favorit? Mungkin kangen ya. Kangen. Kangennya Dewa 19 itu ya. Coba liriknya masih hafal kan? Wah, ini suka gini. Liriknya masih hafal. Untuk ngetes ini bener apa enggak ini kan? Gimana ya? Liriknya gimana ya? Nggak apa-apa. Tuh lupa. Saya jadi kalau tanya gitu lupa. Ya pokoknya adalah gitu lah. Syairnya hilang semua ya. Hilang semua ketika kita kayak gini. Ketemu di rayu dan lupa lagi. Udah lewat. Baik, berarti musik akhirnya yang terlihat happy gitu ya? Happy, Pak. Kalau jelas kalau kayak Oh. itu. Atau kalau suntuk-suntuk kemudian nyanyi, kemudian megang alat musik, ya happy lagi kan? Sebetulnya kayak gitu kan? Betul. Ya. Kalau Dokter Konita, hobinya apa dok? Hobinya tuh saya sebetulnya Pak Ya. ya. Sebetulnya saya tuh di dapur. Masak. Oh, betul. Hobi saya tuh itu sebetulnya Bikin kue, bikin Ya. menu gitu ya? menu. Dulu saya suka bikin kue. Iya, iya, Tapi iya. sejak sudah ada anak-anak, Iya, iya. saya jujur nggak pernah lagi bikin kue. Iya, iya. Bikinnya masakan. Iya, yang iya. bukan cemilan, tapi Betul. yang masakan untuk Betul. dimakan sebagai makanan utama. Berarti aslinya sih stay at kitchen gitu ya? Iya. Stay di dapur gitu. Iya. Hobinya itu ya? Hobinya itu. Bahkan dulu Betul. saya itu ingat banget itu justru kalau lagi hamil, Pak Arsyad, saya itu senang sekali memasak. Nggak tahu kenapa. Jadi kalau Betul. lagi hamil, Iya. hawanya itu ada di dapur. Iya. Terus sampai kadang-kadang ini Pak Diva tuh ngapain di dapur terus sampai ya apa hawanya Ternyata masak ya? senangnya itu. Tapi ya setelah ini ya Banyak aktivitas gitu ya. seperti ini, Iya. saya nggak terlalu lama sih di dapurnya. Betul. Pokoknya misalnya mau nyiapin sarapan ya udah saya masak yang super simple. Betul, betul. Yang sangat simple Mhm. untuk dimakan langsung pada saat itu. Betul, Jadi, kan ada skala prioritas ya. betul. Jadi saya udah nggak pernah masak yang terlalu ribet lagi, Ya. iya. Jadi pokoknya masakan yang sangat simple saja. Betul, yang betul. bisa langsung disajikan. Baik, ini menarik perbincangan kita pada kesempatan ini, cuman waktu yang tersedia juga terbatas. Dokter Diva, terima kasih. Terima kasih, Dokter Pak Konita, Asep. terima kasih.
Pemirsa, dari perbincangan kami pasti ada hal-hal yang positif yang bisa diambil, terutama kata kuncinya adalah pendidikan karakter terhadap anak-anak, kemudian demokrasi di dalam keluarga, sehingga walaupun Dokter Diva sebagai suami tidak memaksakan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tetap di-share kepada keluarga apakah setuju atau tidak. Terima kasih pada perbincangan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.